وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para hadirin yang dirahmati Allah, kata para ulama, tanda hidupnya atau bersihnya hati seseorang ada tiga hal. Sekali lagi, tanda hidupnya atau bersihnya hati seseorang itu ada tiga hal. Yang pertama adalah ketika seseorang itu tidak peduli dengan kedudukan di hadapan manusia. Selama kedudukan di mata Allah baik-baik saja, dia hanya mencari perhatian Allah dan tidak peduli dengan perhatian manusia. Contohnya, jika ada seseorang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan sampai belasan tahun atau puluhan tahun, tetapi tidak pernah naik jabatannya, tidak pernah naik pangkatnya, maka dia tidak merasakan kegelisahan atau kegundahan, karena dia lebih mencari kedudukan di mata Allah. Dia jaga sholat jamaahnya, dia jaga zikirnya, dia jaga sholawatnya, dia jaga silaturahimnya, dia jaga sedekahnya, sehingga di mata Allah dia lebih mulia kedudukannya daripada seseorang yang pangkatnya tinggi, mendapatkan kehormatan, pujian dari manusia, tetapi sesungguhnya dia hina di mata Allah. Yang kedua adalah seseorang yang tidak terpengaruh jika perkara dunia lewat darinya. Contohnya, jika ada seseorang yang sedang rapat atau meeting, tiba-tiba terdengar suara azan, maka orang tersebut lebih mendahulukan memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan azan, dan meninggalkan rapatnya, meetingnya. Padahal seandainya jika dia melanjutkan meetingnya atau rapatnya, dia mendapatkan profit atau keuntungan dari kerjasama bisnisnya dengan rekan lain. Tetapi bagi dia, rezeki itu bukan hanya berarti uang, bukan hanya rumah mewah, bukan hanya kendaraan yang mahal, tetapi isi yang paling utama adalah isi ketika dia disatukan dengan Allah. Yang ketiga adalah seseorang yang tidak peduli dengan kebencian manusia selama dia menggapai keridhaan Allah. Contohnya, jika seseorang bekerja di suatu perusahaan, ternyata rekan kerjanya banyak melakukan tindak kecurangan, melakukan pungli atau tindakan korupsi, nepotisme, dia memilih untuk menjadi orang yang jujur dalam bekerja. Lantas dia dimusuhi oleh rekan kerjanya, maka dia tidak peduli. Yang terpenting dia tidak dibenci oleh Allah. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa memiliki hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang diberikan al-furqan, pembeda oleh Allah, yaitu hati yang ketika menemukan kebaikan, Allah berikan kekuatan kepadanya untuk segera melakukan kebaikan itu. Hati yang ketika melihat suatu keburukan, yang Allah berikan kekuatan kepadanya untuk meninggalkan keburukan itu, sehingga pada akhirnya Allah berikan keselamatan dan keberkahan kepadanya, karena dia selalu mendahulukan Allah daripada yang lain. Demikianlah nasihat dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Astagfirullah.